Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ayub Syaputra. Baik, di topik pembahasan kali ini saya akan membahas tentang iklan yang dipublish ya. Nah, jadi iklan ini adalah iklan yang nantinya ketika teman-teman akan campaignkan, akan kampanyekan ya, akan iklankan, maka dia tetap terposting di halaman. Oke, kita langsung praktek ya. Teman-teman buka Facebooknya ya. Buka Facebook, kemudian ke Facebook biasa ya. Teman-teman pilih halamannya. Saya coba ambil halaman yang ini ya. Yang halaman aplikasi online ini. Oke, ya. Seperti ini ya. Jadi nggak usah dibuat bingung. Jadi teman-teman intinya anggap aja gini, anggap aja halaman ini seperti Facebook pribadinya teman-teman. Cuman halaman ini digunakan untuk promosi PayTrend, untuk bisnis gitu. Anggap aja gitu, biar nggak ini. Karena kebanyakan ketika kita menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu tinggi sekali, akhirnya banyak yang nggak nyambung. Kadang pertanyaan yang disampaikan pun nggak nyambung sama yang ditanyakan gitu. Makanya anggap aja halaman ini sebagai ya perwakilan ya buat status lah, cuman tentang PayTrend statusnya gitu. Oke ya. Nah, kemudian nih contohnya seperti ini. Saya tadi coba udah publish ya. Sudah posting ya. Saya sudah posting ininya, copywritingnya, headline-nya saya sudah posting, kemudian bahasa iklannya saya sudah buat juga, saya sudah posting ya, saya sudah buat bahasa iklannya, saya sudah buat headline copywritingnya, saya sudah pilih videonya. Tapi ini hanya contoh ya. Kalau menurut saya video yang ini pun kalau misalkan diiklankan, ini nggak terlalu menghasilkan interaksi kalau menurut saya. Tapi itu pun belum terbukti kalau misalkan belum diuji coba ya. Karena gini, kita juga harus berpikir seperti ini. Ketika kita mau mengiklankan sesuatu, kita dulu yang ngelihat. Kita ngelihat dan posisikan diri kita, ini yang penting. Kita dulu yang ngelihat dan posisikan diri kita sebagai orang baru. Ya, bukan sebagai orang yang ingin ngajak gabung. Gitu ya. Sekali lagi, ketika kita memilih konten iklan, ya apakah itu bahasa copywritingnya, headline-nya, apakah itu video kontennya, apa itu gambarnya, posisikan diri teman-teman sebagai orang yang benar-benar nggak tahu gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini menarik nggak ya. Tapi kalau misalkan teman-teman memposisikan bahwa oh ini aku yang ngajak nih, nanti jadinya semuanya menarik jadinya gitu ya. Makanya kalau saya sekarang memposisikan diri saya sebagai orang yang baru dan awam, saya melihat seperti ini nggak ngerti, malah nggak ngerti gitu. Ini apa ini gitu ya, malah kurang ngerti. Jadi cobalah cari. Jadi nanti saya kasih juga tips-tipsnya cara mencari konten video atau konten foto yang bagus ya, di video terpisah sih intinya. Kalau masalah kontennya di video terpisah nanti saya kasih juga materi bonusnya, insya Allah ya. Jadi kita di sini tadi ngebahas tentang iklan yang dipublish ya. Oke. Jadi teman-teman persiapin dulu, sekali lagi persiapan dulu headline copywritingnya, kemudian kalau misalkan videonya sudah ada tinggal diposting ya. Headline copywriting saya sudah kasih tahu cara buatnya di materi newbie ya, silakan dilihat. Kemudian menyusun bahasa iklan yang jual saya juga sudah kasih tahu banyak sekali ya, silakan dilihat ya di materi newbie. Oke, ketika teman-teman sudah posting ya, posting status seperti biasa tapi postingan di halaman. Sekarang kita promosikan iklan ini. Ya. Oke, teman-teman, begini. Di sini ketika teman-teman nanti mempromosikan, di sini ada tombol promosikan kiriman. Kalau dia bahasa Inggris, dia bacaannya boost post ya. Makanya ada materi tentang boost post versus ads manager. Nah, maksudnya efektif mana dari promosikan kiriman atau dari pengelola iklan. Nah, kalau misalkan dari tampilan laptop, efektifnya tetap dari Ads Manager, sama halnya kayak di HP. Nah, misalkan kita promosikan kiriman langsung dari sini ya.
Saya coba simulasikan, saya klik. Oke, di sini akan tampil semuanya, ya. Di sini ada pemirsa, ada kemudian apa namanya, konversinya, kemudian apa yang mau dijangkau. Misalkan kita mau pilih pemirsa baru pun bisa gitu ya. Kita mau setting ulang bisa gitu. Saya tinggal setting aja bisa gitu ya dari sini. Tapi teman-teman nggak usah buat dari sini ya, karena nanti nggak bisa mahir gitu. Jadi kan kita ini intinya kita belajar sampai mahir dan menghasilkan. Artinya kalau misalkan teman-teman mau mahir, teman-teman harus belajar step by step. Beda ya antara kita belajar langsung menghasilkan dengan belajar mahir dan menghasilkan. Kalau mau belajar sampai mahir dan menghasilkan, belajarnya harus step by step, langkah demi langkah, sampai akhirnya nanti menghasilkan. Kalau hanya menghasilkan pun tanpa mahir, nanti nggak bisa ngajarin orang, gitu. Nggak kemana-mana nanti. Nanti kalau misalkan hanya mahir aja nggak menghasilkan, juga nggak bisa ngajarin orang. Makanya dua-duanya harus mahir dan menghasilkan. Paham ya? Makanya itu slogan pelatihan ini, sampai mahir dan menghasilkan. Ada ininya, slogan itu ada artinya, bukan dibuat-buat gitu aja gitu ya. Oke, jadi nggak dari sini ya, settingnya nggak dari sini. Tapi ini saya mau tunjukin bahwasannya dari sini bisa kalau mau setting. Oke, ya. Karena settingnya nggak dari sini, saya nggak buatin tutorial dari sini karena percuma ya kalau saya buatin. Nah, jadi kita langsung promosikan ya, kita keluar ya dari Facebooknya, kita keluar. Oke. Lalu bagaimana Mas cara mempromosikannya? Kita masuk ke aplikasi pengelola iklan. Nah, mereka bertiga ini saling terintegrasi ya. Kalau teman-teman yang udah lihat materi konsep ya di materi newbie, ini harusnya udah paham nih tentang konsep. Makanya sekali lagi saya tekankan kepada teman-teman, walaupun teman-teman yang hanya mengandalkan HP, lihat dulu dengan tuntas materi newbie dan materi medium. Kalau misalkan memang di sana prakteknya laptop nggak apa-apa, lihat dulu, dipahami aja di sana nggak apa-apa. Nanti teman-teman akan sinkron di sini juga gitu. Karena saya nggak mungkin mengulang lagi konsepnya. Ya, konsep ada di sana semua. Yang membuat iklan dari HP ini saya sampaikan langsung teknis-teknisnya. Harus dipahami ya. Oke. Kita coba klik ya iklannya, pengelola iklannya. Nah, kemudian kita masuk di sini. Kemudian kita pilih ini, bisa ya, klik tambah aja langsung create campaign atau buat kampanye. Oke, kita ambil halaman yang tadi dulu ya. Ubah dulu halamannya. Kita ambil yang aplikasi online yang tadi yang diposting. Oke, kemudian karena tadi ini yang saya katakan, kalau misalkan dari HP, kalau mau iklan interaksi itu diposting dulu di fanpage tadi ya, diposting dulu di fanpage karena menu fiturnya kan nggak lengkap. Jadi kita mainnya dipromosikan kiriman, dan kalau mau main di lalu lintas di sini ya, langsung di dari ads manajernya gitu. Jadi kalau misalkan mau main di interaksi ya, saran saya interaksi aja sih. Selain murah dan gitu pun, kalau misalkan kita dapat banyak komentar lebih bagus gitu. Iklannya winning tinggal dipertahankan. Nah, promosikan kiriman ini ya. Promosikan kiriman, kemudian si Facebooknya akan membaca. Nah ini yang diposting tadi yang paling atas ya. Bener ya, yang baru diposting yang paling atas. Nah, ketika udah diposting di halaman, artinya bagian iklannya udah selesai kita buat gitu. Bagian ad-nya ya, bagian iklan udah selesai kita buat, kita tinggal buat bagian kelola iklannya. Nah, tentang mengenai targetingnya ya, kemudian mengenai tentang usianya, bahkan demografinya gitu ya. Oke, di sini ada bacaan edit pemirsa ya. Teman-teman untuk pemirsanya tuh diklik edit pemirsa ya, bagi yang baru edit pemirsa. Nah, kemudian teman-teman pastikan di sini lokasinya Indonesia. Ya. Indonesia. Kalau misalkan nggak Indonesia, teman-teman edit dulu, klik edit. Kemudian misalkan di sini Amerika Serikat ya. Diklik centang, hapus. Udah nggak ada ya. Kemudian klik Indonesia. Nah, Indonesia nih ya. Oke, kemudian centang gitu ya. Nah, usia 23 sampai dengan 44 bisa. Ya, boleh.
Saya biasanya sampai 50 sih, nggak apa-apa. Oke, kemudian di sini penargetannya saya coba ini dulu ya. Saya coba kasih tahu tentang unpublish dulu ya, belum targeting ya. Jadi untuk targeting nanti di materi terpisah. Oke, saya coba kasih dulu ya, asal jadi aja dulu untuk minat-minatnya. Oke, klik oke. Kemudian sini udah ya, penargetannya, lokasi udah, penargetan udah, usia udah kita setting, kemudian jenis kelamin semua ya, nama pemirsa opsi aja, bisa dibuat bisa enggak. Kemudian di sini kalau misalkan udah, kita klik yang biru ini ya, kemudian simpan sebagai baru ya. Nama pemirsa kita rubah sebagai nama aja bisa, tes iklan misalkan, tes iklan, klik OK ya. Oke, udah ya, ini pemirsa tes iklannya berarti yang tadi kita setting gitu. Nah, jika sudah ya, ini kan setting pemirsa nih ya. Jika sudah, kemudian kita lanjut ke sini, ke bagian ini, ke bagian anggarannya. Teman-teman pilih yang sepanjang promosi bisa ya. Kalau misalkan teman-teman pilih yang secara per hari pun bisa. Misalkan 25.000 dihabiskan selama per hari. Kemudian jalankan aja iklannya terus menerus mulai sekarang. Gitu ya. Nah, jadi potensi jangkauan hariannya 2.500 sampai 6.700 orang. Nah, ini berubah berdasarkan anggaran yang kita berikan. Misalkan saya rubah jadi 50.000 per hari. Ya, maka dia akan berubah lagi. Nih, makin tinggi. Berarti Mas makin besar budgetnya makin bagus dong Mas. Belum tentu, teman-teman harus cari dulu iklan winning. Nah, makanya kembali saya ucapkan, untuk konsepnya seperti apa, untuk skillnya seperti apa, silahkan lihat kembali ke materi newbie sampai ke medium. Di sana banyak sekali saya sampaikan tentang konsep dan skill mengenai Facebook Ads. Sama kok, sama, cuman perbedaan menu pembuatan iklannya aja. Nanti ketika teman-teman udah lihat di sana, oh ternyata begini, ternyata ini bedanya, itu pasti kok. Yang penting teman-teman lihat di sana tentang metode split testing, kemudian iklan winning, tolak ukurnya, kemudian nanti scale up seperti apa, extreme scale up seperti apa. Lihat semua videonya. Video yang ada di pelatihan ini dilihat semua. Ya, jangan ada yang enggak. Lihat secara berurutan, jangan loncat-loncat. Oke, setelah disetting ya 25.000 per hari, kemudian secara terus menerus mulai sekarang, kemudian klik yang tanda centang ini. Oke ya. Nah, ini contoh iklannya akan tampil. Kalau mau dilihat dulu boleh, kita tunggu sebentar. Nah, ini contoh iklan ya. Bener yang tadi yang kita posting di halaman mau kita iklankan. Ini mau diputar dulu masih bisa. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian jika sudah yakin, tinggal teman-teman lakukan pemesanan ya. Oke. Dan Facebook nanti akan ini ya, akan menawarkan seperti ini. Lain kali atau duplikat, lain kali aja dulu. Baru ngiklan kita disuruhnya duplikat. Lain kali aja. Tunggu dulu ya, proses peninjauan ini bisa cepat, bisa lama, ya tergantung sistem Facebooknya. Karena kan gini, Mas kenapa kok sampai 2 hari belum diterima? Gini teman-teman, Facebook ini bukan manusia ya. Manusia aja kadang ada salahnya. Facebook ini kan sistem. Sistem itu lebih banyak lagi salahnya. Maka kalau misalkan iklan yang ditinjau lama gitu ya, bukan semata-mata juga karena iklan teman-teman nggak bagus copywriting melanggar kebijakan, bisa jadi Facebooknya yang salah sistem. Contoh misalkan bukti nih, ketika iklan saya, ada salah satu iklan saya yang sudah jalan kemudian ditolak, saya ajukan banding. Saya bilang di situ bahwasanya ini bukan kesalahan saya. Akhirnya si Facebook menerima kembali dan iklan itu jalan lagi. Nah, artinya kan nggak semata-mata salah kita gitu ya. Makanya ketika iklan dalam proses peninjauan seperti ini, tunggu aja sampai nanti dia statusnya aktif ya. Kalau aktif statusnya seperti apa Mas? Aktif statusnya seperti ini ya. Saya coba ke halaman yang satu lagi. Nah, aktif statusnya seperti ini.
Ini akun iklannya aktif. Kalau sudah aktif, saldonya sudah mulai terpotong, berarti iklan teman-teman udah mulai jalan. Ya, dan jangan lupa teman-teman harus sertakan kontak nanti dalam videonya. Nah, untuk membuat konten iklan itu nanti ada di materi terpisah insya Allah ya, untuk di materi bonusnya. Ya begitu ya untuk cara membuat iklan yang dipublish ya, maaf ya, yang dipublish artinya yang diposting di halaman Facebook. Ya kita akan lanjut ke materi berikutnya tentang iklan yang unpublishednya, yang tidak dipublish di Finpic. Ya oke, salam.